Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. Saudaraku sekalian yang saya muliakan dan semoga Allah memuliakan kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, di sore hari ini kita bersua kembali dalam satu agenda rutin sebulan sekali, bukan hanya kepada pengurus tetapi semua keluarga besar pengurus LKG saja. Alhamdulillah jika Allah mengizinkan kita bersama keluarga kita, bersama pasangan kita, bersama putra putri kita, untuk bersama-sama berada di Raudhatul Jannah, untuk bersama-sama di taman dari taman-taman surga. Apa itu? Yaitu yang disebut dengan majelis ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah bagian dari diantara taman-taman surga. Bagi siapa? Bagi seorang yang mendaki, bagi seorang yang mempunyai asa, bagi seorang yang mempunyai cita-cita untuk bersama berkumpul di surga. Dan semoga saya panjenengan semuanya bersama pasangannya, bersama putra putrinya menjadi penghuni surga. Amin Allahumma amin. Dan lupa kita berdoa kepada Allah. Tidak lupa kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada sore hari ini, Allah berikan kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, wabarakah, menjadi keluarga-keluarga yang mempunyai keturunan qurratu a'yun, yang berbasik Al-Quran, yang berkarakter Al-Quran, dan kelak semuanya mendapatkan wasilah dari majelis ilmu ini. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikarenakan waktu yang sangat terbatas, anggap saja ini adalah tutur kuliah terserah antum. Padahal pembahasan visi misi ke surga bagi keluarga itu pembahasan yang pembahasan yang cukup panjang, Ustaz. Dikarenakan apa? Dikarenakan ini mempunyai satu ilmu yang sangat banyak sekali. Setidaknya 1, 2, 3 ayat saja sebagai pencerahan sore hari ini, yang itu sebagai pengingat saya pribadi dan nanti kepada antum sekalian. Baik, akan kami sampaikan yang pertama, bahwa mohon maaf, adakah di sini yang belum berkeluarga? Ada yang belum berkeluarga? Oh, beliau sudah punya ayah, punya ibu, berarti sudah berkeluarga, Ustaz ya? Hanya saja ketika kita belajar bersama-sama, ada beberapa tipe keluarga. Kalau tipe yang disampaikan biasanya di dalam Al-Quran itu ada 4. Tipe keluarganya Nabi Ibrahim AS bersama istrinya yang bernama Ibunda Hajar dan Ibunda Sarah. Ini adalah tipe ideal bagi seorang mukmin dikarenakan kesolehan keduanya. Tipe yang kedua adalah tipe yang satu soleh, yang satu gak soleh. Yang satu soleh, yang satu gak solehah. Kira-kira siapa? Sebagaimana keluarganya Nabi Nuh bersama istrinya yang bernama Nuh. Atau seorang suami, seorang nabi yang bernama Nabi Lut bersama istrinya juga. Suaminya soleh, tapi istrinya gak solehah. Na'udzubillah, kita berlindung dari semua itu. Adapun yang ketiga yaitu sebagaimana tipe keluarganya Raja Fir'aun bersama istrinya bernama Asia. Suaminya tidak soleh, buru-buru nggak soleh gitu ya. Bahkan mengaku karena jumawanya dia mengaku sebagai Tuhan. Sementara istrinya adalah seorang yang salihah. Bahkan
Dari didikan beliau lahirlah seorang Nabi Musa alaihissalam. Dan Nabi Musa itu adalah di antara Nabi Musa, di antara kisah-kisah di antara para nabi, 25 nabi dan rasul yang dijelaskan di dalam Al-Quran, dan kisah itu paling banyak dan paling detail dijelaskan di dalam Al-Quran. Jadi tidak ada satu kisah nabi yang sebanyak di antara kisahnya Nabi Musa, dari waktu kecil sampai kemudian beliau dewasa, sampai beliau kemudian menikah, berikut dengan fenomena-fenomenanya. Bahkan di Al-Quran disebutkan kurang lebih 136 kali nama Nabi Musa. Meskipun nama Nabi Musa tidak diabadikan menjadi sebuah nama surat, sebagaimana Nabi Hud itu ada surat Hud, Nabi Nuh maka diabadikan ada surat Nuh. Nabi siapa lagi? Ustaz? Nabi Ibrahim maka ada nama Ibrahim. Nabi siapa lagi? Nabi Muhammad sendiri juga ada Nabi Muhammad. Ustaz, Adam kok nggak ada ya? Surat Adam. Dan Nabi yang pertama, ya. Dan yang keempat itu tipenya siapa? Tipenya, dan kita sangat berlindung dari keempat tipe ini, yaitu tipenya keluarganya seorang suami yang bernama Abu Lahab dan istrinya yang bernama Bulahab. Bulahab itu terkenal mendapatkan gelar Ummu Jamil. Ummu itu seorang ibu, Jamil itu seorang cantik. Artinya waktu itu memang Abu Lahab mendapatkan seorang istri yang parasnya cantik, sak Mesir loh ya. Dibandingkan istrinya Panjelasannya, oh masya Allah jauh. Tapi kalau sama istri saya insya Allah jauh juga. Nah, keempat tipe ini ya bisa jadi hari ini ada kaum muslimin yang berada di salah satu di antaranya. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kemudian kita lihat tipe-tipe yang lainnya, ada di antara tipe keluarga itu. Yang pertama ada tipenya seperti apa? Seperti kuburan. Tipe kuburan itu apa? Sepi nyenyet gitu ya. Bukannya tidak ada penghuninya, tetapi memang di antara penghuni itu saling bertemu. Mereka bisa bahkan berkumpul bersama-sama, bahkan dalam satu meja makan, tetapi tidak ada komunikasi sama sekali. Kira-kira penyebabnya apa? Mereka makan, mereka minum, tangan kanan nyendok, tangan kiri minum teh, tetapi tangannya sedang memegang HP. Fisiknya berada di tengah-tengah keluarga, tetapi pikirannya berada di dunia maya. Ini ada tipe-tipe yang sepi. Ya sudahlah, suami datang, udah biarin begitu aja, dicuekin begitu aja. Begitu juga seorang suami yang mencuekin istrinya, maka ini tipe kuburan. Tetapi ada lagi tipe rumah sakit. Tipe rumah sakit itu bagaimana? Biasanya tipe rumah sakit ini kehidupan keluarganya kemas gitu ya. Habis suaminya yang sakit, udah sembuh, nanti gantian istrinya sakit, ya Allah gantian putranya. Jadi muter terus, tiap hari ada yang sakit gitu ya. Kemarin kena DB, besoknya kena asam lambung gitu ya. Terus ada lagi dengan keluarga yang tipenya, maaf ini ya, tipenya tipe apa? Tipenya tipe sekolah. Tipe sekolah itu yang seperti apa? Jadi orang tua menyekolahkan putranya, kemudian begitu setelah sekolah selesai, ya sudah. Yang diharapkan adalah bagaimana nanti orang tua ini dinafkahi oleh anaknya. Ada lagi tipe keluarga itu seperti pasar. Tipe pasar itu pokoknya segala sesuatu itu harus bernilai rupiah. Mas, namanya siapa mas? Kalau Anda sedang ingin menikahi putri saya, maka Anda berani bayar berapa? Ini tipenya tipe pasar seperti itu. Apapun bisa jadi dikuatkan. Tetapi yang paling parah lagi adalah tipe ring tinju. Nah, ini yang paling parah lagi. Tiap hari ribut suami istri gitu ya. Memang ada begitu Ustaz? Ada. Apakah ini keluarga yang biasa-biasa umum? Oh iya. Bahkan bisa jadi keluarga ini terjadi pada seorang ustadz yang istrinya ustadz, atau bisa jadi istrinya ustadzah, atau bisa jadi istrinya itu seorang hafidah tetapi suaminya seorang hafid juga. Mungkin ya, oh sangat mungkin sekali. Maka ketika seseorang itu dijanjikan Allah mendapatkan sakinah mawaddah warahmah, min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Litaskunu itu mendapatkan sakinah. Tetapi ketika Imam Al-Jazairi berbicara tentang tafsir mengenai datangnya sakinah di dalam rumah tangga, bisa jadi antum sekalian sudah menikah itu juga bahkan mempunyai pengalaman menikah di sana.
Oh ternyata itu tidak selamanya menikah itu diselimuti ketenangan. Iya, tetapi memang ada pembatal-pembatal atau peniada, penghilang dari sakinah itu. Apa kata Imam Ibnu Al-Jazari? Yaitu diantaranya ja'ala baina zawjaini mawaddah ay mahabbah wa rahmah ay syafaqatan illa idza dzalama ahaduma akhar. Jadi Allah itu akan menumbuhkan cinta, yaitu yang disebut dengan mawaddah, warahmah, yaitu Allah pun juga akan mendatangkan kasih sayang, asyafaqatan, ya, kedekatan dan ketenangan suami istri. Tetapi semuanya itu tidak akan ada illa idza dzalama ahadumal akhar. Jika di antara salah satu pasangan itu saling mendolimi satu dengan yang lainnya. Artinya memang tetap ada. Kalau kita itu kemudian menyimpulkan apa yang menyebabkan sakinah di dalam keluarga itu tiada, maka yang pertama sebenarnya cuma ada dua, yaitu buruknya hablum minallah, yang kedua buruknya hablum minannas. Apa hablum minallah itu? Yaitu hubungan antara kita dengan Allah, yang itu nanti akan memperburuk hubungan kita dengan keluarga kita. Jadi ada di antara para suami-suami itu, ya, yang bisa jadi dia tidak sholat, bisa jadi ketika siang Ramadan dia tidak siang. Beberapa waktu lalu saya dapat chat dari seorang binan saya yang suaminya adalah seorang ustadz besar sebenarnya di kota Solo. Ustadz, ketika saya membuat story gitu ya, bagaimana keutamaan sholat subuh gitu ya, maka si Umar ini chatting sama saya, Ustaz, inilah yang terberat buat saya, yaitu mengingatkan suami untuk bisa sholat subuh di masjid. Maka jika dia berani kepada Allah saja, maka barang siapa barang siapa yang menyepelekan sholat, maka kepada urusan yang lainnya dia akan lebih menyepelekan. Ayo nanti dengan kita bersama-sama. Jika seorang suami itu sudah menyepelekan sholat, artinya dia sudah menyepelekan Allah, maka kepada istrinya, maka dia akan lebih meremehkan lagi. Dan sebaliknya jika istri meremehkan sholat, dan biasanya maaf ibu-ibu semuanya ya, yang sering meremehkan sholat itu justru laki-laki atau perempuan, istri atau suami biasanya. Biasanya istri apa suami? Ya kami itu gak biasa sholat, gak usah gambar. Kira-kira siapa? Yang sholatnya seringnya sukanya diundur-undur, itu istri apa suami biasanya? Istri. Kalau suami biasanya begitu berada Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung wudu, betul? Amin. Tetapi kalau istri, saya lagi jam piro to iki? Jam siji, sekali iso. Siapa yang bisa menjamin usia Anda nanti sampai selesai? Maka andai kata ada seorang itu dia sudah sholat, dia sudah qiyamul lail, dia sudah masya Allah infaknya sampai jor-joran, tetapi hablum minannas juga kurang baik. Dalam bahasa Imam Al-Jazari itu apa? Idza ahadumul akhar, akhlak kepada pasangannya tidak baik, maka disinilah kemudian Allah akan mencabut sakinah dari kedua pasangan tadi. Maka kemudian pesan Allah yang lainnya itu apa? Di dalam surah At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Kenapa Ustaz ada tipe tadi disampaikan itu? Ada tipe keluarga yang tipe itu seperti ring tinju. Memang ada. Bahkan kadang telinga saya mendengar bahkan sempat memediasi dua keluarga itu sampai larut malam, hampir jam 12 malam. Itu bukan orang umum Ustaz, tetapi keduanya ini ustaz dan ustazah sampai hampir jam 12 malam. Jadi si istri ini maaf ya, ketika melihat kekurangan suaminya, tentu setiap manusia punya kekurangan, dan itu memang kita sadari. Tetapi bukan berarti ketika kita mendapatkan kekurangan itu kemudian kita HP, kemudian kita curhat di medsos. Nah, minimal ya kalau nggak di medsos biasanya ibu-ibu curhatnya sama
ibu-ibu. Jadi kalau ada suami itu yang diperlukan itu gua kalau ada masalah. Itu seorang suami kalau ada masalah sudah dia perlu gua. Gua itu artinya apa? Dia perlu menyendiri. Jadi para istri sekalian, kalau jenengan melihat para suami-suami itu kemudian menyendiri, sudah jam 10 malam Anda sudah tidur menemani putranya, menebudakkan putranya, tetapi suami kemudian di teras melamun, oh berarti suami ada masalah. Fix, dia menyendiri. Meditasi ya. Tetapi kalau istri beda. Kalau suami punya masalah dia perlu goa, tapi istri dia perlu toa. Paham? Lah yo toba, mbak mulai kok jangan nos kan. Suamiku kerjanya bagus-bagus banget, aku ini tak idolaki. Masya Allah. Jadi idola para akhwat loh, suami saya itu. Tapi Masya Allah aku tersesat terhadap apa motor enggak? Nah tuh nih kalau tukang traktor aku. Mau buang terus, rawu mau. Itu tidak boleh seperti itu. Bahkan andai kata kita curhat kekurangan keluarga kepada orang tua kita sekalipun, usahakan untuk tidak seperti itu. Aduh pinang kami itu mohon maaf ya. Karena dia terkaget-kaget. Ternyata pagi itu dia sudah tanpa sepengetahuan dia didatangi oleh keluarga dan istrinya. Dikarenakan apa? Ternyata sang istri ini memang mengeluhkan beban finansial suaminya. Pertama kepada ibunya, setelah itu kepada kakak kandungnya, kepada iparnya. Malamnya kemudian tanpa sepengetahuan suaminya, lalu kemudian menginap di hotel. Paginya menemui si suami tadi untuk apa? Untuk menggugat cerai. Dan akhirnya terjadi perceraian. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita itu tidak sebagaimana apa yang disampaikan Allah di dalam surah Al-Baqarah. Dia seakan-akan lupa, hunna libasul lakum wa antum libasun. Sesungguhnya istri kita, suami kita itu adalah pakaian buat kita. Pakaian itu bukan yang melindungi kalau dari terik panas, bukan hanya melindungi ketika turun hujan biar tidak kedinginan, tetapi apa? Faktor utama, tujuan utama pakaian itu adalah untuk menutup aurat. Jadi kalau para istri itu punya kekurangan, mas suami pun Anda juga pasti punya kekurangan. Karena apa? Karena para suami itu bukanlah seorang malaikat dan seorang istri itu juga bukan bidadari. Maka Allah satukan kedua insan ini untuk apa? Untuk saling melengkapi. Karena apa? Karena menikah itu bukan seni saling mengalahkan, tetapi bukan seni saling mengalahkan, tetapi seni untuk saling mengalah. Maka visi misi ke surga itu sangat penting sekali ketika apa? Ketika di antara suami istri itu mengetahui apa peran mereka masing-masing yang sebenarnya. Maka suami harus paham, oh peran seorang suami itu bukan hanya sekedar sebagai mesin ATM yang bagaimana setiap bulan itu kebutuhan istri saya, anak saya itu tercukupi. Yang penting SPP-nya lunas, yang penting makanannya beres, yang penting kalau orang cuma mengatakan apa nih? Wadah beras itu apa namanya? Itu tidak guling misalnya begitu. Yang penting ketika Joko Kendil. Yang terpenting make up istri saya, skincare-nya lancar. Istri-istri sini juga diajak skincare juga. Kayak ini mana orang bilang, orang meyakinkan. Istri saya itu kalau pengen skincare tak bilang ya, hati-hati ya. Skincare hari ini kita nggak tahu itu dari unsur apa saja. Dan terus bagaimana? Ya sudah, kita pakai ikhtiar kepada Allah Ta'ala, kita pakai yang natural. Apa itu? Gunakan air putih cukup sehari 5 kali, insya Allah wajahmu tetap glowing. Aslinya ya mirip gitu loh. Ini kan kita bagaimana pintarnya suami mengemas biar untuk mirip gitu loh mas. Tetapi suami istri pun juga perlu paham. Ketika suami paham bahwa diri kita ini bukan sekedar mesin ATM. Ketika istri tidak menutup aurat Anda, tidak ada rasa cemburu, rasa gayut sekalipun, bahkan tidak merasa bersalah, maka dia berubah apa peran seorang suami. Tetapi seorang istri pun juga mesti paham
Di antara dinamika kehidupan berumah tangga itu bisa jadi kalau jenengan awal menikah biasanya masya Allah romantis banget mas. Ya Mas Ilham, ini nikah keri sini sampai kemana-mana masya Allah selalu berdua, selalu bergandengan tangan, bahkan di mall saja gandengan tangan nggak mau lepas. Sampai si istri ini juga sama di medsos masya Allah begitu romantis istri suami saya, kemanapun saya itu digandeng tangan saya di sepanjang jalan kenangan. Kau terus bergandengan tangan, hujan pun rintik-rintik sampai masuk mall pun kau takkan lepaskan gandengan tangan saya. Dia tidak paham seorang istri itu kenapa suaminya menggandeng tangannya. Dia tidak paham kalau tangannya hanya dilepas istrinya nanti akan ambil barang-barang daster yang make up. Jadi kuliah sering mas. Lalu kemudian di antara dinamika kehidupan itu kemudian akan terjadi potensi bahwa suami istri nanti akan bermusuhan. Dan tidak ada, sekali lagi, tidak ada di antara rumah tangga itu yang kebal dari sebuah ujian. Bisa jadi Anda diuji oleh pasangannya, bisa jadi diuji oleh putranya. Itu untuk apa kira-kira Allah uji untuk itu? Ada orang yang kaya raya mas, tetapi saya punya tetangga kaya raya, tetapi putranya autis berkebutuhan khusus. Itu ternyata Allah punya tujuan yang lain, apa itu? Supaya Allah engkau semuanya tidak masuk dalam kesombongan. Coba kalau Anda kaya raya, Anda sehat terus, istrinya cantik, istrinya cantik, suaminya ganteng, anaknya cerdas semuanya. Ini potensi untuk sombong sangat terbuka lebar sekali. Maka pernikahan yang sudah setahun 2 tahun itu pasti akan menemui dinamika kehidupan. Maka saat engkau bertengkar dengan atau percekcokan kecil itu terjadi, maka di antara pesan para ulama itu, siapakah yang pertama kali untuk mendapatkan atau mewujudkan terciptanya ketenangan atau as-sakinah, yaitu justru itu di tangan seorang istri. Sekali lagi, sakinah itu, ketenangan dalam rumah tangga itu adalah berada di tampuk tangan seorang istri. Maka ketika seorang suami itu betul-betul marah, membatu, susah untuk diberitahu, bahkan menjadi api, sangat panas sekali, maka seorang istri harus pesan dari Nabi kita Muhammad SAW. Di antara penghuni surga itu adalah sebaik-baik wanita yang apabila mendapati suaminya, yang apabila ia sedang ada masalah dengan suaminya, kemudian ia pegang dada suaminya, lalu ia katakan, saya tidak akan melepaskan tangan saya tidak akan mencabut tangan saya kecuali ridho hari ini, kecuali engkau sudah memaafkan saya. Meskipun dia tahu sebenarnya yang salah adalah seorang suami, tetapi untuk meredam kemarahan seorang suami, maka kemudian dia mengatakan tetaplah ia minta maaf. Maka sebagaimana tadi pagi yang saya sampaikan, salah satu di antara keajaiban dunia itu apa? Satu, bukan hanya candi Borobudur. Dua, bukan hanya candi Prambanan atau menara yang miring, tetapi salah satu di antara keajaiban dunia adalah ketika seorang istri berkenan untuk menyampaikan perkataan maaf kepada sang suami. Sebab jika seorang istri itu sudah, maaf ya, seringnya biasanya itu kalau suami dan suaminya salah sekali saja, itu sampai dimemorikan, bahkan 10 tahun akan diingat-ingat. Kalau ia berkata, kamu itu jadi suami kok nggak punya baik sama sekali, kok mas. Satu kesalahan itu kadang akan menggugurkan sekian ribu, sejuta kebaikan seorang suami. Nah itulah kemudian Rasul mengatakan di antara penghuni neraka itu adalah seorang wanita. Kebanyakan dengan para wanita dikarenakan kenapa? Dikarenakan karena lisannya. Maka ikhwan fillah asyhadu wa asyhadu, tentu kita semuanya ingin menjadi keluarga kita keluarga yang ideal, sebagaimana keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istri-istrinya, beserta putra-putrinya. Dan tentu kalau seusia, maaf ini yang paling sepuh usia berapa? Ustaz Nasib berapa usia? 44. 2 tahun lebih dari Pak Bersama.
Saya baru 24. Balik 42. Ustaz masih di usia panjenengan. Ketika Anda berada di Gembira Loko, makan enak, itu rasanya gimana? Senang apa tidak? Gak senang. Makanya meskipun spesial, favorit sekalipun, tetapi Anda makan sendirian di tempat yang spesial, syahdu, menyenangkan, itu rasanya tidak enak. Tetapi ketika Anda berada di tempat biasa-biasa, kemudian makanannya pun juga biasa-biasa, tetapi ditemani oleh seseorang yang istimewa, bahkan bersama orang-orang yang spesial, makanan yang biasa-biasa, tempat yang biasa-biasa itu menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Apalagi tempatnya tempat yang luar biasa, tempatnya tempat istimewa bersama orang-orang yang spesial, tentu itu akan menjadikan diri kita menjadi orang yang istimewa. Tempat apa yang kita masuk, yaitu yang disebut dengan jannah. Jadi kalau kita masuk surga sendirian, Pak Bu, Ustaz, itu rasanya kurang asik ketika kita di sana tidak mendapatkan istri kita. Anda masuk di sana bersama istrinya, tetapi putra putrinya tidak kita saksikan bersama kita, itu pun ada rasa yang masih kurang. Maka mulai hari ini bersama-sama bagaimana kita tata ulang, kita rajut kembali cita-cita dan asa kita, bagaimana setiap ucapan kita, setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan kita, setiap yang kita lihat, setiap yang kita dengarkan, kecuali semuanya itu mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua itu mampu menghantarkan kita menuju jalan. Maka kemudian ada satu solusi, bukan hanya visi misi ke surga, tetapi di sana memang Allah jelaskan melalui Rasulnya. Kita semuanya rindu surga, sepakat? Iya, sepakat. Tetapi tentu ada yang lebih spesial lagi daripada itu. Apa itu? Kita melihat dirindukan surga. Artinya apa? Surga merindukan kita. Jika kita termasuk di antara 4 golongan itu. Apa itu? Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 golongan. Surga itu merindukan 4 kelompok. Apa? Yang pertama, tali Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Cek apakah suami bisa membaca Quran, suami bisa membaca Quran apa tidak, anak-anak kita bisa apa tidak. Jangan sampai makan hele anu tuane bodoh apa kok. Sing penting anaknya pinter. Ada enggak perkataan begitu? Banyak. Tetapi bagaimana anaknya bisa membaca Al-Quran? Tadi saya tanya, nah kelas berapa? Kelas 3. Tak konfirmasi sama bapaknya, ternyata kelas 1. Ustaz kena prank. Anaknya sopo. Mesti paling biaya belum. Tetapi sekarang bapaknya alhamdulillah sudah kembali ke jalan yang benar. Kalau anaknya hari ini SD saja sudah hafal surat An-Naba, yo mosok bapak nih kul hafal surat kalkul. Ya al-kafir bulet rampung-rampung. Kalau Anda sudah bisa membaca tadi yang dibawakan ada jiharga, sudah bagus bacanya, Masya Allah. Apakah kita paham hukum tajwidnya? Sudah, kalau sudah paham, apakah kita mampu membawakan dan mengajarkan dengan cara yang benar? Itu yang terpenting. Jadi golongan pertama, level pertama yang mendapat orang yang dihidukan surga, yaitu tali Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua siapa Ustaz? Yaitu hafidil lisan, orang yang senantiasa menjaga lisannya, dijaga semua lisannya. Bapak-bapak jangan pernah seemosi apapun panjenengan, ya jaga untuk tidak membentak seorang suami atau seorang istri. Jaga untuk tidak membentak seorang putranya. Jika Anda ingin membentuk putranya, saya ulangi lagi, jika kita ingin membentuk karakter putranya, jangan gunakan dengan cara membentak, karena membentak tidak akan membentuk. Udah kata-kata ini kira gampang, juga kakikan Kartosuro, nunggu udane rangkung. Meskipun hari ini hujan, langit saya masih lihat begitu mendung, entah cuaca yang memang mendung atau sebuah kerinduan yang tak terbendung. Loh, suami itu kalau pesan Imam Ahmad bin Hanbal kepada putranya, wahai putraku, jangan pernah pelit untuk mengatakan kata romantis kepada istrimu, karena seorang istri itu suka sekali kalau dipuji. Iya betul, sudah menor, sudah bersolek, tapi jenengan diem-diem saja, itu kecewa, sakit hati istri. Minimal ya ngomongin Masya Allah,
Allah, wajahmu kok koyo barongsai. Oh, ditapuk. Saya kadang bertanya sama istri, sudah mandi belum? Belum. Belum mandi saja sudah secantik ini. Apalagi kalau nanti mandi. Wah, berarti saya nggak perlu mandi lagi ya mas. Murah kok. Titik rambut sudah pokok. Itu. Yang ketiga siapa? Wa mut'imul ji'an, yaitu orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Jadi jenengan jangan cuma memberi kiprahnya di keluarga, tapi ayo tetangga kita siapa? Insya Allah orang yang kekurangan itu nanti akan memberikan kebaikan keluarga. Dan yang keempat, persiapan Ramadan, wa tasumu Ramadan. 4 pasti ya, karena sudah ada barangkali cukup. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.